Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Bapak Muhammad Asrul Amhar dengan inisial MA. Kalian bisa memanggil saya Pak MA. Ini pertemuan perdana kita ya. Untuk 1 tahun ke depan saya akan menjadi guru kalian pada mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan kelas 12. Jadi kita saling bekerjasama dalam kegiatan belajar mengajar yang akan kita lakukan 1 tahun ke depan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, karena setiap tindakan yang kita lakukan tentunya Tuhan yang Maha Esa lah yang akan menentukan hasilnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan perdana kita ini saya akan membawakan materi ruang lingkup keprotokolan. Kita akan belajar mengenai ruang lingkup keprotokolan. Tentunya kita sudah tidak asing dengan kata protokol. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi yang ingin kita bahas, ada baiknya kita mengetahui apa sih tujuan dari materi kita kali ini. Apa tujuan yang ingin kita dapat atau yang kita capai? Setelah mengikuti pembelajaran siswa, diharapkan yang pertama mampu menjelaskan definisi keprotokolan, yang kedua mampu menjelaskan asas keprotokolan, yang ketiga siswa mampu menjelaskan peran keprotokolan, dan yang keempat siswa diharapkan mampu menjelaskan unsur keprotokolan. Ya, kita masuk ke definisi keprotokolan. Tentunya beberapa bulan ini kita sering mengingat atau mendengar kata protokol. Protokol kesehatan. Apa sih sebenarnya protokol kesehatan itu? Sering kita dengar, tapi kita tidak tahu maknanya. Mari kita bahas lebih lanjut. Dalam arti sempit, istilah protokol atau dalam bahasa Inggris protokol berarti halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Dalam arti luas, protokol adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan, kantor maupun masyarakat. Dari sini sudah jelas ya maksud dari protokol tersebut. Seperti halnya protokol kesehatan, kita diatur dalam kegiatan kita sehari-hari dengan menjaga aturan-aturan sehingga kita tidak terkena wabah COVID-19. Sudah nampak ya contoh nyatanya, sudah gampang ya ini kan. Di sini saya juga mengambil definisi menurut beberapa sumber, tentunya sumber terpercaya, yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 2010 atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan maupun bermasyarakat. Di sini juga ada Ensiklopedia Britannica 1962. Bisa kita lihat pada slide ini. Kemudian asas-asas keprotokolan. Ada beberapa asas keprotokolan. Yang pertama yaitu asas kebangsaan. Yang dimaksud dengan kebangsaan adalah keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip kenegaraan Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ketertiban dan kepastian hukum adalah
Keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum. Kemudian asas keserasian, kesesuaian, dan keselarasan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan bernegara. Kemudian asas timbal balik. Maksudnya adalah keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain. Dan yang terakhir yaitu asas keagamaan. Tentunya dalam menyelenggarakan atau membuat protokol tentunya tidak menyudutkan suatu agama dengan agama yang lain atau tidak ada diskriminasi agama. Selanjutnya, apa sih tujuan dari pembentukan protokol ini? Apakah begitu penting atau tidak? Mari kita bahas. Yang pertama, tujuannya yaitu membuat suatu acara itu teratur dan tertata dengan baik. Contohnya protokol kesehatan yang sedang kita lakukan. Semua itu sudah teratur dan tertata dengan baik oleh pemerintah kita. Jadi itu tentunya sudah diuji beberapa kali ya, tidak sembarangan. Makanya itu dikatakan secara teratur dan tertata dengan baik. Kemudian tujuan selanjutnya itu meminimalisir kesalahan dalam suatu acara. Dengan adanya aturan yang tertata dengan baik, maka akan susah atau sulit terjadi kesalahan karena sudah ditata dengan baik sebelum acara tersebut dimulai. Yang kemudian tujuan yang ketiga yaitu membuat tujuan suatu kegiatan dapat tercapai. Tentunya ketika sudah tertata dengan baik dan kesalahan tadi sudah tidak ada atau minim, maka tujuan yang ingin kita capai yaitu mudah kita gapai. Kemudian membuat kegiatan lebih berkesan, membuat kegiatan berjalan lebih khidmat dan terhormat, dan membuat kegiatan lebih menarik. Kemudian apa sih peran protokolan ini? Nah, untuk mengetahuinya mari kita lihat. Yang pertama yaitu kegiatan protokolan dapat menjadi mediator dan koordinasi. Jadi protokol ini juga dapat menjadi MC ya, mediator. Yang kedua, menjadi suatu sarana agar suatu acara berjalan lancar serta aman. Yang ketiga, penentu keberhasilan suatu acara. Jelas ya, dari tujuan protokol tadi, inilah peran protokol, yaitu mencapai tujuan suatu acara itu berjalan dengan baik. Menciptakan acara agar terkesan khidmat, megah, dan agung. Dan peran yang terakhir yaitu sebagai media komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Unsur dari keprotokolan yang pertama yaitu tata acara. Unsur keprotokolan yang menentukan tindakan yang harus dilaksanakan dalam suatu acara tertentu. Tindakan tersebut dilaksanakan menurut aturan atau adat kebiasaan yang sudah ada atau sudah ditetapkan. Kemudian unsur yang kedua yaitu tata krama. Jadi dalam keprotokolan ini harus mengandung tata krama, yaitu unsur yang memperhatikan pilihan kata, tata cara berbicara, serta perbuatan yang disesuaikan dengan jabatan atau tujuan acara. Kemudian aturan adat kebiasaan. Suatu aturan yang menjadi kebiasaan yang telah ditetapkan secara universal oleh setiap negara. Misalnya kita berada di negara Indonesia, maka adat kebiasaan yang ada di Indonesia kita ikuti sesuai dengan adat yang berlaku di negara tersebut.
Kemudian tata penghormatan, unsur keprotokolan yang mengatur tentang tata cara kesopanan terhadap orang lain dalam suatu acara keprotokolan. Bagaimana kita menghormati pejabat-pejabat atau stakeholder penting dalam acara tersebut. Baiklah anak-anak, untuk materi kali ini sekian saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak sekalian bertanya di grup WA kita. Untuk tugas dari materi ini silakan kalian lihat di portal e-learning kalian. Saya berharap kalian mengerjakannya dengan baik dan bersungguh-sungguh. Sesungguhnya saya tidak menuntut hasil yang memuaskan atau jawaban yang benar. Saya menuntut kalian mengerjakannya dengan baik. Kita tanamkan disiplin mulai sedini mungkin. Kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita secara penuh. Untuk materi selanjutnya, kita masih dalam ruang lingkup keprotokolan, yaitu masuk ke materi tugas dan fungsi protokol, syarat petugas protokol, aturan keprotokolan, serta ruang lingkup tugas protokol. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada video kali ini, marilah kita berdoa agar kiranya ilmu yang kita dapat atau materi yang kita pelajari tadi bisa melekat pada diri kita dalam waktu yang lama dan bisa kita implementasikan pada kehidupan nyata. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, tetap jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Semoga wabah ini cepat selesai dan kita kembali belajar seperti sedia kala di sekolah kita yang tercinta ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video atau pembelajaran selanjutnya.